Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minin bihidayatin wa ma'annat qulubuhum bit-tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa ar-raqibul majid. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi anara al-wujud binur dinihi wa syari'atihi ila yaumil wahid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina amanu wa 'amilus salihati ila yaumil maw'ud. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadayna ila bani Israil fil kitabi la tufsiduna fil ardh marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Sadaqallahul azim. Masyarul muslimin, bapak-bapak dan saudara-saudara, hamba-hamba Allah sidang Jumat rahimahullah. Tidak ada lautan kata yang pantas terucap selain kalimat tahmid alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Kita masih menikmati cahaya matahari di tengah gelapnya bumi. Kita masih menikmati turunnya hujan di tengah gersangnya bumi. Allah masih menurunkan sakinah, ketenangan di dalam hatinya orang-orang yang beriman, supaya bertambah keimanan kita kepada Allah. Kita masih mampu melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, memenuhi panggilannya Yaumul Jum'ah, yang merupakan bukti daripada keimanan kita kepada Allah dalam memenuhi panggilannya. Mari selalu berdoa, salawat dan salam kiranya disampaikan oleh Allah pada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyarul muslimin, bapak-bapak dan saudara-saudara hamba Allah sidang Jumat rahimahullah. Izinkan khatib menyampaikan tema khutbah pada kesempatan Jumat yang singkat ini adalah berbicara tentang karakter Bani Israel yang disebutkan di dalam Al-Quran. Masyarul muslimin, di tengah berkecamuknya perperangan kaum muslimin dan menghadapi kaum Yahudi di Palestina, tentunya ini membuat kita kaum muslimin tidak tinggal diam untuk membela saudara-saudara kita yang seiman. Namun kalau kita melihat kembali, Al-Quran telah menyebutkan dan mengisahkan tentang karakter-karakter mereka, dan itu akan terjadi sampai nanti pada akhir kehidupan dunia ini. Masyarul muslimin, dalam hal inilah Allah ingin memperlihatkan kepada kita, adakah di antara kita ini orang-orang yang bersabar? Adakah di antara kita ini orang-orang yang ingin berjuang, berjihad untuk menegakkan kalimat tauhid, membela kebenaran dalam menghadapi kekufuran dan keingkaran dan kezaliman yang dilakukan oleh bangsa Yahudi? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam ayat yang kita bacakan pada awal khutbah tadi, di mana Allah menyebutkan, wa qadayna ila bani Israil fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Dan kami telah tetapkan bagi Bani Israel di dalam Alkitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat
kerusakan di muka bumi 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Masyaallah muslimin, Allah sedang Jumat rahimahullah. Bani Israel, Bani yang berarti adalah anak cucu keturunan Israel, dinisbatkan kepada Nabi Yakub alaihissalam. Karena ada di antara keturunan Nabi Yakub yang merupakan saudara-saudara daripada Nabi Yusuf, yang ketika itu adalah sangat benci dan ingin melakukan pembunuhan terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Karakter-karakter bangsa Yahudi semacam ini juga telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim, sampai kepada Nabi Musa alaihissalam ketika mereka ini diberikan oleh Allah berupa kitab Taurat. Apa yang terjadi? Dan ketika mereka juga telah diselamatkan dari kejaran Fir'aun, mereka telah selamat dari kejaran Fir'aun, dan akhirnya mereka berkata, wahai Musa, wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid. Wahai Musa, kami tidak akan sabar dengan satu makanan. Dan juga dalam ayat ini disebutkan, wahai Musa, perlihatkan Tuhan itu pada kami. Kalau engkau masih mampu memperlihatkan Tuhan itu pada kami, maka kami akan beriman kepada Tuhan itu, pada Allah itu. Akhirnya apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka. Mereka disambar oleh ahli kitab. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karakter mereka juga disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam ayatnya, yang dahulunya mereka ini adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi setelah mereka mengingkari perjanjian dalam beriman kepada Allah dengan bertauhid kepada Allah, yang akhirnya mereka ini menjadikan sesembahannya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membuat Taurat yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa, membuat kebohongan atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka ini selalu menawar syariat yang telah dibawa oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ketika mereka diperintahkan untuk melaksanakan ibadah pada hari Sabat, pada hari Sabtu, maka apa yang terjadi? Maka mereka pun mengingkari perintah tersebut, sehingga Allah menghukum mereka untuk menjadi kera-kera yang hina. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya Al-Baqarah pada ayat ke-65, "Wa laqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in." Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antara kamu pada hari Sabat, hari Sabtu, lalu kamu berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera-kera yang hina. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat Bani Israel atau kaum Yahudi ini adalah suka bertanya sehingga menyulitkan diri mereka sendiri. Ketika mereka diperintahkan oleh Allah melewati Nabi Musa alaihissalam untuk menyembelih sapi betina, mereka selalu berulah bertanya dan bertanya sampai hampir-hampir mereka ini tidak melaksanakan perintah untuk menyembelih sapi betina tersebut. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Baqarah ayat ke-67 sampai pada ayat ke-71. Berikutnya, banyak sekali nabi-nabi yang diutus oleh Allah untuk mengajak mereka untuk bertauhid dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tetap mengingkarinya, memusuhinya. Bahkan ada di antara nabi-nabi mereka yang mereka bunuh
dan nabi mereka yang mereka siksa dan sebagainya. Kemudian dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa sifat-sifat mereka itu diantaranya adalah suka bermusuhan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakan mereka di dalam firman-Nya, "Duribat 'alaihimul dhillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Dimanapun mereka kaum Yahudi itu berada, mereka akan ditimpa oleh kehinaan kecuali bagi mereka yang selalu menjalin hubungan untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menjalin hubungan baik dengan antar sesama manusia. Tetapi apa yang terjadi? Kehinaan mereka yang Allah sebutkan di dalam firman ini betul-betul mereka selalu mengingkari apa-apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Mereka mendustakan ayat-ayatnya dan membunuh para nabi-nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di Al-Quran juga diabadikan bagaimana mereka kaum Yahudi, mereka ini mengklaim bahwa Tuhan hanya untuk kaum Bani Israel semata. Mereka telah menistakan orang lain, berkeyakinan yang lain yang bukan daripada Bani Israel atau kaum Yahudi. Karena itulah mereka selalu memusuhi dari setiap bangsa atau yang berkeyakinan kepada selain daripada agama Yahudi. Mereka selalu melakukan permusuhan, termasuk terhadap kaum Nasrani. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak dan selalu mengingatkan kepada kita untuk senantiasa tidak mengikuti ajaran mereka dan selalu berwaspada terhadap tipu daya mereka ini yang diabadikan di dalam Al-Quran. Walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan senang kepada kalian hingga kalian umat Islam mengikuti agama mereka. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah lah petunjuk yang benar, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan telah datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan menjadi penolong bagimu. Masyaallah muslimin, Allah sidang Jumat rahimahullah. Memang kalau kita lihat dari kemajuan duniawi saat ini, dari berbagai belahan dunia ini dikuasai oleh kaum Yahudi yang mereka ingin betul-betul menjadikan dunia itu sebagai surga mereka untuk senantiasa melakukan kejahatan-kejahatan terutama terhadap bangsa yang luar daripada bangsa Yahudi. Masyaallah muslimin, Allah sedang Jumat rahimahullah. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah mengklaim, menyatakan kepada kita, sekalipun Allah telah memberikan kemampuan berupa kemampuan intelektual kepada mereka, tetapi disebabkan karena mereka ini melakukan kedurhakaan, maka Allah hinakan mereka dan juga dengan melemahkan keyakinan mereka. Bahkan sama sekali mereka tidak lagi punya kemampuan untuk menghadapi ketika kaum muslimin telah bersatu untuk menegakkan kalimat tauhid. Yang pada intinya mereka ini adalah orang yang telah rusak imannya. Manakala imannya telah rusak, maka tumbuhlah kehancuran akan datang kepada mereka. Sekalipun dari sisi teknologi, dari sisi kemajuan dalam dunia ini, mereka memiliki kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam ayat betapa kekejaman yang telah mereka lakukan terhadap nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mereka membunuh orang-orang yang telah mengajak kepada amal ma'ruf nahi munkar. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qist minan nas mubashshirhum bi'adzabin alim. Sesungguhnya orang-orang kafir pada ayat-ayat Allah, maksudnya adalah kaum Yahudi,
dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang membunuh manusia berbuat adil, maka gembirakan, kabarkanlah kepada mereka dengan siksa yang amat pedih. Ali Imran pada ayat ke-21. Masyaallah muslimin, Nabi Isa pun tidak luput dari rencana busuk mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabi Isa dari penyaliban yang akan direncanakan oleh kaum Yahudi. Berdasarkan pertemuan dari kardinal-kardinal di Vatikan, bahwa salah satu penyebab daripada kematian daripada yang dinotabene-kan oleh kaum Nasara sebagai Nabi Isa di tiang salib itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi, yang di dalam keyakinan Islam bahwa sesungguhnya wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum, dan bukanlah Nabi Isa yang di tiang salib, bukanlah Nabi Isa yang dibunuh, tetapi Allah telah menyerupakan seseorang dengan Nabi Isa, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Nabi Isa ke langit. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapankah pertolongan Allah itu datang kepada saudara-saudara kita? Bukan hanya kepada saudara-saudara kita di Palestina, tetapi sesungguhnya pertolongan itu adalah amat sangat dekat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an ketika kaum muslimin bersama Rasulullah SAW dikabarkan bahwa sesungguhnya akan datang nanti pasukan yang akan melimpas kaum muslimin dengan jumlah yang sangat besar dan persenjataan yang sangat luar biasa canggih. Tetapi apa yang dijawab oleh orang yang beriman? Qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka berkata, cukup hanya Allah yang akan menjadi pelindung kami. Masyaallah muslimin, Allah sedang Jumat rahimakumullah. Sebagai berita gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, yang teguh di dalam kesabarannya untuk mempertahankan keyakinannya dan perjuangannya untuk membela kebenaran dan menghadapi kaum yang zalim, kaum yang telah membantai kaum muslimin, maka Allah menjanjikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW menyebutkan pula di dalam hadisnya, dalam hadis yang disanadkan oleh Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la taqumus sa'ah hatta yuqatilul muslimuna al-yahud fayaqtuluhum muslimun hatta yahtadi yahud min wara'ihim al-hajar wasyajar fayaqulu al-hajar aw asyajar ya muslim ya abdallah hadha yahudi khalfi fata'ala faqtulhu illa al-barqa fa innahu min syajaratil yahud. Rawahul Bukhari dan Muslim. Hari kiamat tidak akan terjadi, kata Rasulullah SAW, sampai kaum muslimin memerangi dan membunuh orang-orang Yahudi itu ketika terjadi perperangan besar. Bukan hanya kaum muslimin yang ada di Palestina, tetapi itu akan datang waktunya bagi seluruh kaum muslimin. Kemudian orang-orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Lalu pohon dan batu itu berkata, wahai muslim, wahai hamba Allah, ini ada Yahudi di belakang, kemarilah dan beranilah mereka. Pohon-pohon itu berbicara, kecuali pohon Gharqad, karena adalah pohon Yahudi yang dimana saat ini mereka pelihara di tanah mereka. Masyaallah muslimin, Allah sedang Jumat rahimahullah. Adanya perjuangan, adanya pertempuran untuk menghadapi bangsa-bangsa atau kaum Yahudi yang selalu melakukan penindasan terhadap kaum muslimin adalah merupakan tugas seluruh kaum muslimin, bukan hanya bagi saudara-saudara kita di Palestina. Paling tidak di negeri tercinta ini kita memberikan donasi terbaik dan juga memberikan doa-doa untuk saudara-saudara kita, bagi mereka yang telah menjadi syahid agar mereka menjadi syuhada dan sebagai syahid yang benar-benar ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia dan tinggi. Bagi mereka yang berjuang, semoga Allah berikan kemenangan kepada mereka. Semoga khutbah singkat ini bermanfaat dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa innahu huwat tawwabur rahim.
الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والذي أمرنا بإقامة الشهادة للإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد في الأولين والآخرين وعلى كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم أنت أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين في كل مكان من بلاد المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا أحوال المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا مرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟